Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah Izzati, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari Prodi PPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Nahwu yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dr. Andes Nasiruddin, MSI, MPD. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang asma'ul mansubat, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Kali ini saya hanya akan menyampaikan 5 isim yang dibaca nasab. Yang pertama yaitu adalah maf'ul bih, yang kedua maf'ul li'ajli, yang ketiga maf'ul fi, yang keempat maf'ul mutlaq, dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah ismun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lu, yang artinya isim yang menunjukkan pada apa yang dikerjakan oleh si pelaku perbuatan, atau bisa kita sebut dengan objek. Contohnya, katabal waladu ad-darsa. Kataba di situ sebagai fiil, al-waladu sebagai fa'il, dan ad-darsa itu sebagai maf'ul bih. Oke, pembagian maf'ul bih itu ada 2 macam. Yang pertama ada maf'ul bih yang zahir atau yang nampak, seperti contoh tadi, kataba al-waladu ad-darsa. Nah, ad-darsanya di situ merupakan isim yang zahir, yang jelas, yang nampak. Dan yang kedua adalah isim dhamir. Contohnya, katabahul waladu. Nah, kataba itu fiil, hunya, domirnya itu dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, al-waladunya itu sebagai fa'il. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pola-pola maf'ul bih. Pola-pola maf'ul bih ada 6. Yang pertama urutannya ya, fi'il, fa'il, lalu maf'ul bih. Itu seperti kataba al-waladu ad-darsa. Itu kataba fi'il, al-waladu sebagai fa'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih. Kemudian yang kedua fi'il, maf'ul bih, fa'il. Itu contohnya kataba ad-darsa al-waladu. Kita balik gitu ya. Kataba fi'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih, dan al-waladu sebagai fa'il. Kemudian yang ketiga urutannya maf'ul bih, fi'il, fa'il. Contohnya dalam ayat Al-Quran, fafariqon kadzabtum. Fariqon maf'ul bih, kadzabtum fi'il dan fa'ilnya. Kemudian yang keempat fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contohnya amartuka. Di situ amartu itu sebagai fi'il, tu-nya sebagai fa'il, ka-nya sebagai maf'ul bih. Nah, kalau yang ini dia wajib banget maf'ul bihnya diakhirkan. Kenapa? Karena maf'ul bihnya berupa isim dhamir. Itu ka-nya tadi kan isim dhamir. Selanjutnya yang kelima urutannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, contohnya di sini akramat Aisyatu Fatimata. Hukumnya yang ini, kali ini dia wajib maf'ul bihnya diakhirkan juga. Kenapa? Karena kalau misalnya maf'ul bihnya didahulukan, khawatir nanti terjadi kerancuan atau jadi salah paham. Karena misalnya nggak dikasih harokat gitu ya, tulisannya akromat
Aisyatu Fatimata, harusnya begitu, tapi bisa juga dibaca akramat Fatimata Aisyatu gitu. Nah itu kan karena sama-sama nama orang, jadi kalau misalnya dia tuh dikedepankan akan menimbulkan salah paham, jadi yang ini wajib diakhirkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, maf'ul bi, fi'il, kemudian fa'il. Hampir sama dengan pola yang tadi nomor 3 ya. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, kali ini maf'ul binya wajib untuk didahulukan. Kenapa? Karena maf'ul binya berupa dhamir. Dhamirnya dhamir munfasil. Yang selanjutnya, jika kita membahas tentang maf'ul bi, kita membahas juga tentang macam-macam fi'il. Jadi fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Nah, fi'il yang lazim itu fi'il yang tidak bisa disambungkan dengan maf'ul bi. Jadi dia tuh nanti polanya cuma hanya fi'il dan fa'il aja, dia nggak butuh maf'ul bi. Kalau yang muta'addi itu fi'il yang bisa nanti memunculkan maf'ul bi. Nah, fi'il lazim itu biasanya berupa sifat, ada ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kayak kasula Khalidun, Khalid sedang malas gitu. Itu dia nggak butuh maf'ul bi, udah gitu aja itu udah jadi kalimat yang sempurna. Nah, kalau contohnya fi'il muta'addi ada banyak, kayak yang tadi ya, kataba al-waladu ad-darsa, atau kita ganti yang lain lah, doroba aliyun al-kalba. Nah, doroba di situ termasuk fi'il yang muta'addi gitu. Fi'il muta'addi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il muta'addi yang membutuhkan 1 maf'ul bi, kemudian fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bi, dan fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 maf'ul bi. Kita urai satu-satu ya. Fi'il muta'addi yang membutuhkan 1 maf'ul bi itu contohnya seperti kayak akala, syariba, makan, minum gitu. Contohnya akala Muhammadun ar-ruzza, atau syariba Muhammadun al-laban gitu. Selanjutnya, fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bi. Nah, jenis yang kedua ini dia dibagi lagi menjadi 2. Jadi fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bi itu, yang pertama ada yang dia aslinya mubtada dan khobar. Jadi maf'ul bih-nya itu aslinya bentuknya itu mubtada dan khobar. Nah, contohnya dan biasanya dia itu fi'ilnya berupa fi'il zon atau fi'il yakin, af'alul zon atau af'alul yakin. Jadi kayak yang prasangka atau keyakinan. Jadi kayak fi'il-fi'il yang menunjukkan pekerjaan hati gitu. Contohnya di sini dzanantu aliyan ghaniyan. Aku menyangka Ali itu orang kaya gitu. Nah, dzanantu itu fi'il dan fa'il. Aliyan ghaniyan itu maf'ul bih. Aliyannya maf'ul bih yang pertama, ghaniyannya maf'ul bih yang kedua. Nah, susunan maf'ul bih yang ini, aliyan dan ghaniyan itu aslinya dia mubtada dan khobar. Aslinya aliyun ghaniyun. Ali itu orang kaya. Nah, karena kemasukan fi'il dzanna, makanya aliyun ghaniyunnya ini berubah jadi maf'ul bih, maf'ul dari fi'il dzannanya tadi. Oke, jenis fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul bih yang kedua adalah yang aslinya dia bukan mubtada dan khobar, dan ini biasanya untuk fi'il-fi'il yang memberi atau menerima sesuatu gitu. Contohnya misalnya alamtu Sa'idan al-adaba. Aku mengajarkan Sa'id etika. Nah, alamtu fi'il dan fa'il. Sa'idan maf'ul bih yang pertama, al-adaba maf'ul bih yang kedua. Nah, itu kan kalau mengajarkan itu kan kayak memberi ilmu atau memberi tahu sesuatu gitu. Bisa juga kayak pakai aktor Muhammadun al-miskina ar-ruzza.
Muhammad memberikan orang miskin itu beras gitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 maf'ul bih. Fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 maf'ul bih ini biasanya maf'ul bih yang kedua dan yang ketiga itu berupa susunan mubtada dan khobar. Misalnya langsung contoh ya. A'lamtu Aliyan al-khabara sahihan. Aku memberitahu Ali kabar yang benar. Nah, a'lamtu itu fi'il dan fa'il. Aliyan maf'ul bih pertama, al-khabara maf'ul bih kedua, sahihan maf'ul bih yang ketiga. Nah, kata al-khabara sahihan di sini tuh aslinya mubtada dan khabar. Dan kata a'lama itu kan dia aslinya membutuhkan 2 maf'ul bih. Nah, karena khabar sahih itu tuh kayak nggak bisa dipisahkan gitu, jadinya mubtada dan khabarnya tadi itu semuanya dijadikan maf'ul bih gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara memuta'addikan fi'il lazim. Nah, fi'il lazim itu nggak selamanya dia bentuknya pasti lazim terus, nggak butuh maf'ul bih, tapi kita bisa menjadikan fi'il itu jadi fi'il muta'addi gitu. Nah, caranya ada 2. Yang pertama dengan menambahkan hamzah dan yang kedua dengan menambahkan tasydid. Misalnya kata kharaja itu kan artinya keluar. Kharaja Muhammadun, Muhammad keluar. Nah, kalau misalnya mau dijadikan muta'addi biar dia itu bisa ada maf'ul bihnya, kita tambahkan hamzah atau tasydid. Contohnya akhraja Muhammadun waladan. Muhammad mengeluarkan seorang anak. Nah, itu kan langsung ada maf'ul bihnya gitu. Kharaja itu juga artinya sama mengeluarkan. Selanjutnya materi yang kedua. Yang kedua adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah masdarun yuzkaru li bayani sababi husulil fi'li, yang artinya masdar yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Nah, jadi biasanya ini bentuknya masdar-masdar yang mengekspresikan suasana hati, kayak misalnya cinta, senang, atau keyakinan, marah, benci, kayak gitu. Kita langsung kasih contoh ya. Misalnya ataitul madrasata raubatan fil ilmi. Aku mendatangi sekolah untuk karena mencintai ilmu. Raubatan fil artinya hubban. Atau misalnya shalla aliyun imanan billahi. Ali melaksanakan sholat itu karena keimanan dia kepada Allah. Nah, itu kata-kata iman, kata-kata raubah tadi itu dia kedudukannya sebagai maf'ul li ajli, bukan maf'ul bih. Kenapa? Karena kayak maf'ul bihnya itu berupa pengekspresian hati. Jadi dia kedudukannya bukan maf'ul bih tapi disebutnya dengan maf'ul li ajli gitu. Nah, ketentuan-ketentuan dari maf'ul li ajli ini ada 6. Yang pertama, maf'ul li ajli itu harus berupa masdar. Nah, jadi isimnya itu harus masdar gitu. Kan kalau isim itu kan sebenarnya ada banyak macamnya ya. Ada kata benda, ada profesi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau buat maf'ul li ajli ini khusus dia harus berupa masdar. Terus yang kedua, maf'ul li ajli ini harus merupakan af'alul qulub. Jadi masdar dari fiil-fiil yang mengekspresikan suasana hati gitu. Jadi nggak boleh pakai fiil-fiil yang lain, misalnya masdar tapi dia dari fiil yang bukan mengekspresikan suasana hati. Misalnya dari kata dhahaba itu nanti kan jadinya zihab. Nggak boleh itu kata-kata zihab dijadikan maf'ul li ajli, itu nggak bisa gitu. Dia jadi harus yang af'alul qulub yang mengekspresikan suasana hati. Terus yang ketiga, cara kita bisa menentukan apakah dia ini tuh maf'ul li ajli atau maf'ul bih gitu ya. Itu caranya dengan kita beri kata kenapa gitu. Kan soal tadi kayak susunannya maf'ul li ajli tadi kayak shalla aliyun imanan billahi. Itu kayak habis dari
fa'il itu kita kasih kata kenapa gitu. Sholat Aliyun, Ali sholat. Kenapa Ali sholat? Imanan billahi, karena dia beriman kepada Allah. Itu salah satu caranya. Terus yang keempat, maf'ul li ajlihi itu biasanya juga menjelaskan sebab terjadinya, kan seperti yang ada di keterangan maf'ul ajli tadi ya. Maf'ul ajli itu masdar yang menyebutkan tentang penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan gitu. Terus yang kelima, masdar dan fiilnya itu terjadi dalam satu waktu. Jadi kayak tadi, sholat Aliyun imanan billah, fiilnya kan sholat, masdarnya kan imanan. Nah, Ali itu sholat dan beriman itu dalam satu waktu gitu. Jadi dia bukan yang berimannya itu setelah sholat, atau berimannya itu sebelum sholat, atau yang gampang lah itu kan agak berat. Atau itu madrasah robatan fil ilmi tadi, aku mendatangi sekolah karena suka dengan ilmu, karena cinta dengan ilmu. Aku tuh datang ke sekolah, aku datang dengan mencintai ilmu itu satu waktu gitu. Karena aku cinta sama ilmu, makanya aku datang ke sekolah gitu lah. Terus yang keenam, pelaku fiil dan masdar itu sama. Jadi fa'ilnya itu satu gitu. Kan kalau di pembahasan lain itu masdar itu juga bisa beramal seperti fiil gitu. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah maf'ul fi, atau juga biasa disebut dengan dzaraf. Ya, apa itu maf'ul fi? Maf'ul fi huwa ismun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi wa yusamma dzarfan. Maf'ul fi adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan, dan biasa juga disebut dengan kata dzaraf. Jadi ada dzaraf zaman, atau juga ada dzaraf, dan juga ada dzaraf makan. Nah, dzaraf zaman itu seperti apa ya? Pokoknya kayak isim-isim yang menunjukkan tentang waktu gitu, kayak yaum hari, atau bulan syahr, atau tahun sanah gitu. Kalau misalnya makan, tempat itu seperti kayak amama di depan, khalfa di belakang, waro'a di samping gitu. Nah, contohnya, dhahabtu yaumal ahadi, aku pergi pada hari Minggu. Dhahabtu fiil dan fa'ilnya. Yauma di situ dia sebagai maf'ul fi, bukan maf'ul bi, bukan juga maf'ul li ajli yang sebelumnya itu. Dia dibaca fathah yauma karena dia sebagai maf'ul fi atau dzaraf. Gitu. Kalau misalnya yang pakai dzaraf makan, contohnya qamal imamu amamal ma'mumi, imam itu berdiri di depan makmum. Qoma fiil, al imamu fa'il, amama maf'ul fi atau dzaraf. Terus yang makmumi itu dia sebagai mudhof ilaih gitu. Nah, dzaraf itu ada dua macam. Yang pertama, dzaraf yang mutasharrif atau yang berubah-berubah. Jadi dia itu kadang sebagai dzaraf, kadang bukan dzaraf. Yang kedua, ghairu mutasharrif, atau yang dia itu selalu jadi dzaraf, nggak bisa jadi yang lain. Nah, yang mutasharrif itu kan tadi dia bisa berubah-ubah. Contohnya kayak yaum itu kan artinya hari. Nah, hari itu dia nggak mesti jadi dzaraf aja, dia bisa jadi fa'il, atau dia juga bisa jadi khobar, atau dia bisa jadi mubtada gitu. Maksudnya kayak gitu. Contohnya yang dia kedudukannya sebagai dzaraf, sumtu yaumal itsnain, aku berpuasa pada hari Senin.
Sumtu fiil fa'il, yauma itu dia sebagai maf'ul fihnya. Kalau yang bukan dzaraf misalnya yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, di situ ada dua yaum. Yang pertama yaumul jum'ati, yaumunnya di situ sebagai mubtada. Nah, yaumun mubarakun, yaumun yang kedua sebagai khobar. Jadi kata yaum ini bisa jadi apa tuh namanya, selain jadi maf'ul fih atau dzaraf, dia bisa jadi yang lain, bisa berkedudukan yang lain maksudnya gitu. Yang kedua tadi ghairu mutasarrif, dzaraf yang tidak bisa berubah atau yang kegunaannya itu emang buat dzaraf aja. Itu kayak misalnya amama. Amama itu dzaraf kan di depan. Dia tidak bisa jadi apa tuh namanya, kedudukannya sebagai mubtada, tiba-tiba amamal madrasah. Nah, dia tidak bisa jadi amamul madrasah gitu, nggak bisa rofa kayak gitu. Dia kedudukannya selalu sebagai dzaraf atau qabla, sebelum, dan yang lain sebagainya. Nah, pembagian dzaraf yang lain itu juga ada yang dzaraf mabni, ada juga dzaraf yang mu'rab. Nah, dzaraf yang mabni itu yang kayak gimana? Dzaraf yang mabni itu yang harokatnya dia nggak bisa berubah. Contohnya amsi. Amsi itu kan artinya kemarin, atau al-ana itu artinya sekarang. Nah, kata amsi dan kata al-ana dan nanti teman-teman yang lain itu dia harokatnya nggak bisa berubah gitu, nggak bisa berubah jadi amsu atau jadi jadi amsa gitu. Jadi dia bisa cuma amsa. Kayak al-ana juga nggak bisa jadi al-anu atau jadi al-an gitu. Nah, kalau yang mu'rab itu udah banyak, kayak yang tadi yauman, lailan gitu, yang bisa berubah-berubah sesuai kedudukannya dia dalam kalimat. Nah, yauman kalau dia jadi dzaraf itu baru harokatnya fathah kayak dzaraf yang lain. Kayak tadi sumtu yaumal itsnain, dia yauma kan harokatnya fathah. Kalau misalnya dia jadi yaumnya itu sebagai fa'il, nanti dia harokatnya juga rofa gitu, jadi lemah. Ja'a yaumul itsnain gitu, telah datang hari Isnin. Yang keempat, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah ismun yuzkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li nau'ihi au bayanan li adadihi. Jadi isim maf'ul itu isim yang disebutkan untuk mentakkidkan suatu fi'il atau untuk menjelaskan bilangannya atau untuk menjelaskan jenis dari fi'il tersebut. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Untuk yang ta'ki dan lil fi'li contohnya itu darabtu darban. Nah, darban di situ kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq yang fungsinya adalah untuk mentakkidkan atau menguatkan dari fi'il yang sebelumnya, dari fi'il darabtunya itu. Itu artinya darabtu darban, aku memukul dengan pukulan. Seperti itu. Selanjutnya contoh untuk bayanan li nau'ihi. Bayanan li adadihi dulu. Bayanan li adadihi di sini maf'ul mutlaq itu isim yang menjelaskan apa yang disebutkan untuk menjelaskan jumlah dari fiilnya tersebut. Contohnya darabtu darbatan, aku memukul dengan satu pukulan. Atau kalau misalnya dua pukulan jadi darabtu darbatani, aku memukul dengan dua pukulan. Atau contoh yang lain darabtu darbatin, aku memukul dengan beberapa pukulan. Nah, kata-kata darbatan, darbatani, darbatin itu semuanya bentuk maf'ul mutlaq yang menjelaskan adat atau bilangan dari fiilnya itu.
Terus yang ketiga, bayanan linau'ihi. Bayanan linau'ihi di sini bisa dua, bisa bentuknya bisa sifat, bisa juga bentuknya itu idhofah. Nah, untuk yang bentuknya sifat seperti darabtu darban syadidan, aku memukul dengan pukulan yang kencang, yang dahsyat gitu. Kalau untuk yang idhofah, contohnya Saro Khalidun sayro Zaidin, Khalid berjalan sebagaimana jalannya Zaid gitu. Selanjutnya tentang ketentuan-ketentuan dari maf'ul mutlak itu sendiri. Ketentuan-ketentuannya adalah yang pertama, dia itu harus berupa masdar, nggak boleh pakai isim yang lain gitu. Pokoknya bentuknya harus masdar. Terus yang kedua, jelas dia harus mansub gitu. Terus yang ketiga, dia datangnya harus setelah amilnya, jadi nggak boleh mendahului amil. Apalagi kalau untuk takkid dan lil fi'il. Terus yang selanjutnya, maf'ul mutlak boleh mendahului amil jika maf'ul mutlak itu fungsinya untuk bayanan li'adadihi, untuk menjelaskan jumlah, atau bayanan linau'ihi, atau untuk menjelaskan jenisnya. Jadi dia boleh datang duluan sebelum amilnya. Contohnya kayak dorban syadidan dorobtu, jadi dibalik, maf'ul mutlaknya dulu baru amilnya. Terus jika maf'ul mutlak itu berupa huruf istifham, maka wajib maf'ul mutlaknya itu didahulukan. Contohnya kaifa dorobta, bagaimana kamu mukul. Kamu misalnya mau menanyakan jenisnya ya, bagaimana kamu memukul, itu nanti bisa langsung dijawab dorban syadidan gitu. Nah, kata-kata kaifa itu kan sebenarnya mewakilkan dorban syadidannya tadi itu. Nah, jadi dia wajib di depan, karena dia juga bentuknya isim istifham gitu. Terus yang selanjutnya, boleh membuang amil jika ada kaitan dengan kata-kata sebelumnya. Misalnya kayak yang tadi kan pertanyaannya kaifa dorobta. Nah, ini kalau kaifa dorobta tadi itu dihilangkan, langsung dijawab dorban syadidan. Nah, gitu tuh enggak apa-apa, jadi kayak nggak harus ngurangin dorobtu dorban syadidan. Terus yang selanjutnya, tidak boleh membuang amil jika maf'ul mutlak itu fungsinya untuk lit takkid, untuk menguatkan. Itu amilnya itu harus ada, nggak boleh dibuang. Tadi kan boleh dibuang kalau amilnya itu kalau maf'ul mutlaknya itu berupa bayanan, ada kaitannya dengan sebelumnya, dan itu biasanya bentuknya itu kayak bayanan linau'ihi atau li'adadihi, bukan untuk li takkid fil. Oke, yang kelima, kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah. Jadi, maf'ul ma'ah itu apa? Maf'ul ma'ah wa ismun waqa'a ba'dal wawil lati bimakna ma'a liyadulla ala syai'in hasala bi musahabatihi. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah wawu yang memiliki makna yang menunjukkan terjadinya sesuatu itu berbarengan gitu. Jadi kayak wawu ma'iyah, cuma nanti ada perbedaannya gitu. Contohnya sara aliyun wan nahru, Ali berjalan dan sungai. Artinya Ali itu berjalan dan seakan-akan sungai itu ikut berjalan. Jadi kayak misalnya kita kalau lagi kayak lagi naik motor nih, terus sambil ngeliatin bulan gitu, misalnya kita ngeliat bulan, kita kayak ngerasa kita jalan itu bulannya ikut jalan, padahal bulannya mah nggak jalan gitu, kita doang yang jalan gitu. Nah, itu misalnya bilangnya sirtu wal qamaro gitu, aku berjalan bersamaan dengan bulan gitu. Nah,
syarat-syaratnya maf'ul ma'ah di sini. Yang pertama adalah maf'ul ma'ah itu harus berupa isim fadlah. Apa itu isim fadlah? Isim fadlah itu isim yang kelebihan. Jadi suatu kata atau suatu isim yang dia itu kalau misalnya nggak ada juga nggak merubah kalimat itu gitu. Kayak misalnya tadi kan saro aliyun wan nahro. Kata-kata wan nahro itu boleh hilang karena saro aliyun itu aja udah jelas gitu. Ali berjalan itu udah jelas. Jadi wan nahronya itu cuma kata-kata yang berlebih gitu, cuma tambahan doang gitu. Terus yang kedua, syaratnya yang kedua, sebelum wawu yang maf'ul ma'ah itu dia harus berupa jumlah. Jadi bukan kayak cuma satu kata. Saro misalnya saro wan nahro, siapa yang jalan gitu, belum dijelaskan gitu, tiba-tiba wan nahro gitu. Walaupun saro wan nahro misalnya juga bisa diartikan dia berjalan dan sungai gitu, bisa. Nah, tapi kan sudah termasuk jumlah fi'liyah. Pokoknya sebelumnya wawu itu harus berupa jumlah, bukan cuma kalimah kata. Terus syarat yang selanjutnya, wawunya itu harus bermakna maaf, bukan bermakna dan gitu kan. Wawu kan bisa artinya dan. Nah, wawunya di sini harus artinya itu maaf. Artinya kata-katanya itu bisa diganti maaf. Kayak tadi saro aliyun wan nahru, misalnya saro aliyun ma'an nahr gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara wawu athof dengan wawu maf'ul ma'ah. Wawu athof itu kan artinya dan, kalau wawu ma'ah itu artinya, atau bisa juga disebut wawu ma'iyah, itu artinya bersamaan. Nah, perbedaan yang pertama, suatu kalimat yang kalau misalnya ada huruf wawunya dan wawunya itu bisa dijadikan sebagai wawu athof, maka dia itu adalah wawu athof. Jadi kayak wawu ma'iyah itu nomor 2 gitu. Kalau misalnya dia itu wawunya itu kok kayaknya cocoknya buat athof, jadi dia berarti wawunya wawu athof, bukan wawu ma'iyah. Kayak misalnya saro Khalidun wa Ahmadun. Khalid berjalan, wa dan Ahmad, artinya Khalid berjalan dan Ahmad juga berjalan gitu. Jadi wawunya di situ dijadikan wawu atau bukan wawu ma'iyah. Jadi kayak kalau misalnya wawu ma'iyah itu setelah wawunya itu kayak sama benda mati gitu. Kayak contoh yang lainnya, misalnya ja'a abi wa guru basyamsi, bapakku datang dan matahari dan tenggelamnya matahari. Artinya waktu bapaknya datang itu saat itu juga matahari tenggelam gitu ya. Dan tenggelamnya matahari itu kan bukan orang gitu kan, dia bukan seseorang, tapi dia kan makhluk yang benda mati. Kok benda mati sih? Ya kayak sesuatu yang nggak hidup gitu lah. Terus wawu ma'iyah, perbedaan yang kedua, wawu ma'iyah itu kata yang setelahnya itu harus dimansubkan, sedangkan wawu athof itu mengikuti yang dimaktufi, mengikuti kata yang sebelumnya, yaitu nanti dibahas di bab athof ya. Terus yang ketiga, pelaku dari wawu athof itu terdiri dari dua belah pihak. Contohnya kayak yang tadi ya, saro aliyun wa Ahmad. Yang berjalan itu ada 2, jadi fa'ilnya itu ada 2 gitu. Nah, kalau wawu ma'iyah itu cuma 1. Nah, kayak tadi saro aliyun wan nahr. Yang berjalan itu cuma Ali, naharnya, sungainya itu nggak berjalan,
cuman seakan-akan kayak berjalan aja gitu. Jadi filenya itu sebenarnya cuma satu. Itu perbedaan antara wawu athof dan wawu ma'iyah. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau banyak typo, kepleset-kepleset dalam video ini. Bisa tulis di kolom komentar ya kalau misalnya ada yang kepleset gitu, atau ada saran boleh tulis di kolom komentar. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nasir yang sudah memberikan ilmu pada semester ini. Terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada teman-teman. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.